keamanan jaringan untuk melindungi data yang sensitif, Pak? Secara nasional itu. Secara nasional melindungi semua data. Apa dampak jaringan dalam lingkungan kerja, Pak? Jaringan Keamanannya keamanannya secara nasional itu terproteksi. Yang diharapkan di situ tidak mengalami gangguan sistem. Itu untuk perawatannya biasanya seperti apa, Pak? Kalau jaringannya sendiri ya, yang mau ditanya ini jaringannya atau sistemnya? Jaringannya, Pak. Jaringannya. Kalau jaringannya kita sebetulnya sudah punya sistem nasional, nggak butuh lagi ada orang yang harus dialokasikan di situ. Jadi udah prosedur tambahan kalau ada permasalahan? Tidak ada. Karena kalau seperti hardware misalnya, kami itu ya mendapat jaminan. Karena terganggu aja kami sudah tahu. Jadi udah sebelum kalau misalnya ada pelanggan yang lain yang terganggu, jadi udah tahu sebelumnya. Jadi tinggal konfirmasi dari pelanggan. Maka pelanggan juga kadang menjadi bingung, itu kan layanan saya tidak terganggu. Iya, kita antisipasi. Itu jauh-jauh hari kita sudah punya sistem monitoring internet. Ya. Sendiri dari customer sendiri atau dari harus melaporkan atau bisa? Ini perbaikan soal apa? Soal jaringannya, Pak. Jaringan apa? Jaringan kalau ada masalah. Jaringan komputernya atau jaringan internet? Jaringan internet, Pak. Oh, jaringan internet. Oh iya, ada bisa harus dari customer. Bisa dari tindakan. Customer itu jadi melalui pelayanan plaza atau Grapari, ya, atau by system call center. Sama aja itu tidak ada perbedaan. Perbaikan gangguannya sama, tidak boleh lebih dari 3 jam. Kalau lebih, Pak, gimana, Pak? Kalau bisa ada kendala yang tidak terduga, Pak, dalam perbaikan? Oh iya, itu harus bisa dijelaskan faktornya apa. Faktornya jadi kalau alam. Sudah lebih 3 jam, Faktornya adalah alam. Kalau dia network jaringan berarti di luar. Outdoor itu kan. ya. Jadi semua yang mengalami gangguan yang di luar berarti penghambatnya hanya karena cuaca. Lokasinya jauh, ada petugasnya. Ada paling dekat di sana. Ada petugasnya. 3 jam itu Makanya coba lihat. Ini kami banyak nih petugasnya. Ada berapa orang yang ada di kantor? Tidak boleh ada. Ya harus di lapangan memperbaiki dan menunggu order. Abang saya ini yang tukang suplai distribusi order. Kalau jam kerja kan biasanya Senin sampai Jumat kan, Pak. Kalau Sabtu Minggu gimana, Pak? Oh iya, mau hari apa saja Harus langsung ditangani. harus lanjut. Hari libur nasional, katakanlah hari raya keagamaan pun harus ada tiket. Harus ada. Jadi kalau kita mau mengalami memperbaiki gangguan pelanggan kecuali jam 11 ke atas, jam 23. Itu sudah pasti siapapun tidak ingin diganggukan. Sudah malam. Nah, maka menunggu besoknya, itu sudah lewat dari target waktu. Nah, kenapa? Ada catatannya, karena pelanggan itu mengalami gangguan di atas jam 11 malam. Kalau sudah diperbaiki, Pak, tapi gangguannya itu masih beberapa minggu selang dari perbaikan Rusak lagi. rusak lagi. Wah, itu
prestasi saya ini yang buruk. Itu jadi teman-teman, kami itu ada apa namanya, quality ya, gangguan ya. Jadi semua gangguan itu baik itu bersifat reguler ya, itu harus diperbaiki. Maka ada jaminan dia dalam kurun waktu 60 hari kemudian baru bisa boleh mengalami gangguan, dan kalau bisa tidak boleh mengalami gangguan. Kalau bisa jangan sampai lagi, Pak. Jadi kalau tadi bilang oh ternyata 1 minggu lagi atau 7 hari lagi dia mengalami gangguan, itu gagal. Apa itu? Jaminan asuransi gangguannya itu tidak bisa kami bangun. Berarti kami yang membuat kualitas layanan itu tidak baik. Maka kami ada itu jaminan terhadap layanan. Ketika dia gangguan, ya kami perbaiki. Jaminan gangguannya apa? Ada waktu minimalnya. Waktu minimalnya itu dalam kurun waktu 60 hari. Nah, sedangkan tadi bilang 7 hari. Wah, itu gagal banget itu. Jadi asuransi 2 bulan, tapi seminggu udah gangguan lagi. Iya. Apalagi pelanggan yang bayarnya di atas 500.000. Yang bagus sih ya, Pak. Nah, kalau itu tidak ada cerita. Jam 11 malam pun kalau gangguan masih bisa dikejar, harus dikejar. Kalau tidak, kena kita. Jadi perlu ada prioritasnya juga, Pak ya? Oh, ada lah. Untuk apa dia membayar mahal kalau dia tidak ada prioritas? Ya kan tidak boleh sama. Iya, apalagi yang bayar lebih kan. Iya. Jadi kami memiliki sistem proteksi yang sebetulnya sudah. Jadi ada pelanggan, kalau misalnya teman-teman pakai wifi di rumah, itu sebetulnya kami di sini sudah bisa tahu. Tahu, kami bisa ukur kualitasnya. Contoh kalau ada internet di rumah dikasih nomor, kita bisa tes dari sini langsung. Jadi bisa langsung tahu, Pak ya? Bisa kita langsung tahu. Kenapa Kualitas jaringannya kita tahu. Gitu. Iya, enggak bisa bebas masuk. Jadi harus minta perizinan dulu, Pak, untuk masuk ya? Oh iya, izin. Dan harus didampingi. Oh, harus didampingi? Harus didampingi. Gitu. Jadi seperti tadi teman itu foto itu kan, itu enggak boleh. Itu hanya security yang boleh foto saudara ada di situ. Oh, jadi yang tadi ya juga kelihatan tadi ada security yang ambil foto. Iya, harus security yang bisa. Security yang bisa. Dia jadi security itu dia yang punya kuasa. Saya pun bisa diusir dari sini. Makanya ketika ada ruangan-ruangan di sini yang dianggap vital, memang harus dia yang dampingi baru saya boleh masuk. Karena kalau tidak, bagaimana pelanggan itu bisa mengalami gangguan karena perilaku saya itu bisa juga membuat sistem itu menjadi tidak nyaman. Itulah pengertian sebuah sistem yang nyaman yang tadi kita bicara, sampai bagaimana supaya tidak gangguan prestasi terhadap pelayanan konsumen itu harus kita jamin. Jaminnya di internal ini dulu. Iya. Kalau di internal ini sudah tidak nyaman, bagaimana dengan di luarnya? Parah mungkin, Pak ya? Kalau soal bahwa di luar sana ada terjadi vandalisme, itu bicara dirinya dengan hukum. Kalau jaringannya itu dirusak oleh orang-orang tertentu, berarti dirinya ya sudah siap untuk berurusan dengan hukum. Tapi kami dulu yang harus clear di sini. Makanya enggak bebas banget. Tapi kami juga bebas bekerja untuk melayani pelanggan. Pelanggan mana saja, maka kami ada one stop service, ada one day
sekarang hitungannya hour. Iya, jam. Nggak boleh hari, karena hari itu orang sudah meninggal secara massal. Ya, ya, nggak bisa. 3 jam sudah paling lama. Kompensasi kedua 12 jam. 12 jam. Kenapa gitu? Karena dia gangguannya dari jam berapa itu? Jam 11 malam. Itu etiknya orang Indonesia memang ya nggak bisa. Kalau teman-teman mengalami gangguan, kami telepon dulu. Boleh nggak kami datang ke rumah untuk melakukan perbaikan jaringan? Kalau bilang tidak boleh, ya itu sudah tidak usah datang. Ya kan? Yang kedua, panggilan kami tidak dijawab. Nah, itu kan berarti sedang tidur. Iya. Atau sedang tidak mood. Tidak mood. Ya. Jaringannya hilang, tidak mood. Ya. Gitu ya. Jadi mau saya teman-teman, ya, bagus juga survei ini. Kami komen soal ini hari ini. Kami tahu ini abang ini sedang monitor trafik gangguan. Ya. Jam ini saja ini kami bisa tahu berapa banyak gangguan di areal sektor Badan Buat sampai Painan sampai ke Betawi. Kami bisa tahu berapa. Pagi tadi ada jenis gangguan, ada kategori-kategori gangguan. Nah, misalnya ya gangguan yang kami dapat informasi baik sistem, ya, monitoring internet, ya. Terus ada lagi ya jaringan fisiknya terganggu atau ada gangguan logik dan lain sebagainya. Itu kami di sini harus bisa tahu. Kecuali jaringannya putus karena pohon tumbang, nah itu kami harus datang ke lokasi karena itu perbaikan fisik. Apakah sistem tidak bisa tahu bahwa di sana terganggu? Sistem tahu, tetapi kan kami harus datang ke lapangan. Penyebabnya ya Pak ya? Iya, penyebabnya kami tahu. Ya ada alertnya, jenis alarm. Kalau tiba-tiba mati. Iya, misalnya putus kabel arah ke bawah tuh, alarmnya ada. Kita terima alarm di sini. Kena banyak kena lokal kabel Pak ya. Iya. Kalau kabel putus vital dia. Banyak yang kena. Banyak pelanggan terganggu. Jadi kita langsung dapat alarmnya gitu. Langsung berangkat ke tempat. Ya langsung teknisi nanti pengecekan. Untuk teknisi kalau dalam ada pohon tadi Pak ya, berapa orang biasanya Pak di sana? Tergantung tingkat kesulitannya. Ekselasinya itu ya kita mau mengalokasikan manpower, sudah pasti standarnya dia satu tim. Ya, dia satu tim. Satu tim itu berapa orang? 2 orang. Nah, lalu dalam ekselasinya itu ternyata ya, justifikasinya berdasarkan case kasus di lapangan, kalau itu ternyata berat, nggak bisa, harus ditambah, nggak bisa tidak. Karena secara jumlah pelanggan yang terdampak dari situ banyak. Kita ada mengalami beberapa waktu yang lalu Tinggal untuk putus habis. Nah, itu kita harus fokus memperbaiki. Dan itu benar, kita itu waktu paling lama itu tergantung. Kalau di jaringan itu ada hitungan 3 jam, ada hitungan 4 jam, ada hitungan 8 jam. Jaringan apa itu? Di kondisi distribusi kan, di kondisi feeder kan, itu ada. Jadi kita punya indikator yang jelas untuk memperbaiki gangguan atau gangguan nopi power, itu jelas semua. Nopi dengan feeder sama, distribusi lebih ekselasinya waktunya lebih sempit.